question dari Billy Fadlan untuk Bang Tara dan Teh Gia. Kalau kalian lagi liburan berdua, apa aja yang dilakukan dari pagi sampai malam? Ditunggu ya Bang jawabannya di vlog. Oke, nah yang biasa kita lakukan adalah tergantung itinerary-nya apa. Kalau seperti kita sekarang lagi di Bali, biasanya kalau pagi itu kita akan disibukkan dengan berenang atau foto-foto ya, karena kita membawa beberapa produk-produk yang memang pengen kita foto. Kayak saya kan bawa Shiny Bright, Adidas. Sisanya kita adalah lebih chill, chill kayak santai aja bro. Kayak kalau di Bali itu kan kayak enaknya mantai, relax, pijit, nunggu sampai sekarang bulan puasa, nunggu sampai buka puasa baru kita makan, and then ya seperti itu aja. Kalau enggak kita bikin itinerary kayak kita mau ke Bali Zoo yuk, kita coba lihat ke Bali Zoo yuk, gitu. Atau kita datengin tempat-tempat yang belum pernah kita datengin. Kebiasaan kita selalu berbeda-beda sih. Tapi kita nggak pernah sampai malam banget. Karena biasanya lebih start dari pagi doang, terus kayak renang, jalan lili. Biasanya kebanyakan kita ke pantai yang memang jarang orang datengin, kayak Gunung Payung, kayak ya gitu sih yang paling jarang. Impossible Beach, karena impossible aja gitu orang datengin. Tapi impossible, ada mission nggak? Impossible. Nah, next adalah pertanyaan dari pertanyaannya adalah Kak Gia sama Kak Tara, gimana sih buat diri kita itu jadi percaya diri walaupun dengan orang baru? Kalau aku emang orangnya pede aja, enggak sih, aku apa adanya aja dan percaya diri. Putusin urat malu lu. Kalau lu melakukan suatu hal dengan niat menghibur orang lain, ya udah. Kenapa kayak mesti misalnya gue nggak gini, pede? ya misalnya kayak gue tiba-tiba gue datang ke salah satu negara yang gue gak tahu. Di sana mereka nggak tahu siapa gue bilang aja, hey, I'm Tara, I'm actor very famous from Indonesia, just Google it. Gitu, ya kan? Ada namanya. Jadi ya kalau menurut aku udah mesti nggak pede ketemu orang baru, ya pede aja. Harus pede aja. Terus ya harus baik aja sama orang. Udah sih kalau buat aku cukup segitu aja. Ramah aja sama orang. Ramah aja baik sama orang. Next question dari Diva 85. Halo Kak Tara, Kak Gia, lucu ya kayak anak kecil tingkahnya. Terima kasih. Tapi aku suka banget sama hubungan kakak dan Kak Gia. Apa yang ngebuat kakak tertarik sama Gia? Karena dia gila. Saya Gia. Nah, karena waktu pas lagi ibunya mau ngasih nama, sebenarnya namanya bukan Gia, L-nya itu ketinggalan. Kayak gila. Nah, jadinya memang saya suka sama dia, tertarik sama dia karena dia adalah Gia yang sangat gila. Jadi kalau dipanggil sama Gendis ya, ada Gendis Tante Gila dipanggilnya. Tante Gila. Tante siapa tuh? Tante Gila. It's okay. Aku kan apa adanya. Oke, next question. Dari Kelly Andara. Teh Gia sama Kak Tara pakai skincare apa? Mau tahu juga merek dan urutan pakainya. Hair care sama parfum juga. Oke, aku dulu. Kalau aku skincare aku dari dokter. Jadi aku bukan yang kayak orang-orang yang skincare-nya kayak banyak banget gitu, yang beli sampai mahal banget gitu. Jadi emang cuma dokter, cuma kayak krim pagi, krim malam, sama sunblock, udah gitu doang. Terus sama tanah liat deh. iya, sama sedikit pecin kalau di muka saya. Terus udah gitu urutan pakainya ya pagi-pagi krim pagi sama sunblock, terus malamnya krim malam, udah itu aja. Lalu hair care-nya. Nah, kalau aku biasanya rajin suka hair treatment. Udah treatment, tapi kalau untuk sehari-harinya kalau misalnya keramas, aku habis pakai shampoo, udah gitu aku selalu pakai hair spa. Habis pakai hair spa aku pakai lagi conditioner. Habis itu habis keramas pakai lagi oil treatment gitu. Lalu pakai hair tonic. Udah gitu repot ya jadi gitu ya. Ya karena rambut cewek tuh harus dirawat. Apalagi kan aku kan setiap hari kayak kalau habis di habis di keramas kan pasti dicatok. Pasti kan rambutnya juga butuh vitamin gitu. Tuh rambutnya dijerawat, apalagi hati abang. Nah, kalau parfum Bulgari. Sombong. Ya. Yang biasa suntikan Yang dari bulat condet. yang bulat gini loh. Yang dari condet yang suntikan. Tuh dia bisa beli membawa kopi gini. Yang bentuknya bulat gini, aku lupa sih namanya apa, silver bentuknya gini. Cari Bulgari, aja. Bulgari. Kalau kamu ke toko, Mbak mau beli parfum Bulgari yang bentuknya gini. Oh, Inggris, Bulgari. Kalau aku untuk perawatan mukanya nggak banyak sih, cuman Kayak minyak tanah. cuman satu aja setiap malam aku cucinya dengan ini. Ini namanya adalah yang khusus untuk muka ya. Jadi kalau memang kamu nggak sempet cuci muka, kamu tinggal tempelin aja di tempat listrik, terus kamu dekatin muka kamu gini. Nah, selain muka bersih itu Iya. akan menghilangkan
Siapa bento-bento bilang muka dan bersih? nyamuk-nyamuk. Siapa bilang muka bersih? Dai kita langsung ya. Ya nggak Iya, mungkin bersih. lah Anda. Kalau aku sih ya nggak. Kalau aku tipikal yang ya wudhu aja lah. Pakai Ya wudhu aja. Allah. Maksudnya dengan air wudhu kan kita kan muka kita tuh ternyata muka kita tuh memang butuh air. Nah air itu bisa kita ambil dari air wudhu. Ya setelah itu kalau memang muka kamu masih berjerawat, pergilah ke dokter muka. Kalau buat aku cuci muka aja. Harus. Terus skincare-nya janganlah karena nggak di endorse, beli soalnya. Saya juga sama. Ya, ada di dokter muka di Menteng. Sama rambut diapain? Kalau rambut mah cuci rambut aja lah. Kalau parfumnya aku ada Armani Aqua Ntar padahal hobi kalau diskonan doang. Aku ambil dulu ya. Kamu ambilin aku juga deh. Oke, parfumnya. Oke, nah ini dia nih. Ini jualan apa gimana sih? Nah, biasanya kalau buat hari-hari di lokasi pakai body spray-nya dari Prada yang Luna Rosa. Ini baunya enak banget. Terus kalau parfum aku tuh biasanya Chanel. Yang obat cuci mukanya ini nih. Ada namanya Derma Defense Vitamin Treatment. Oke, kalau parfum aku yang kata kutip bentukannya kayak gini, lihat ya aslinya. Bener kan? Bentukannya kayak gitu. Ini, Gitu. aku selalu pakai ini. Aku tuh orangnya paling nggak bisa ganti-ganti parfum, jadi ini aku udah pakai sekitar 50 tahun yang lalu. Oke, next question. Oh, Oke, dari ini keren nih. Dari Taman Surga _ Wah, amin. Semoga kita bisa ke surga nantinya ya. Oke, pertanyaan. Deskripsikan diri kamu dalam 3 kata. Bebarengan deh ya. Ya. Ya, satu apa gitu ya? Nah, berisik. Bawel. Ya, Nggak usah ceroboh. diam. Sama. Yang Berisik banget nih orang. Heeh. Mas, jangan dibersihin, ada aku di dalam. Iya, 1, 2, 3. Suka Lemot. gampangin. Nah, jadi Oke. kalau aku tuh adalah berisik, ceroboh, suka gampangin. Karena kayak gampang nih, ini gampang, itu gampang. Nah, itu dia tuh. Kalau aku bawel, nggak usah diam. Lemot. Dari Maima Saktariana. Dia dan Tara, gimana sih caranya biar hubungannya tetap asyik dan seru walaupun udah menikah? Planning apa yang kalian akan bikin setelah 5-10 tahun menikah? Bagus nih pertanyaannya. Oke, Gak usah ada beban. kita walaupun belum menikah sebentar, jadi mungkin belum bisa memberikan yang lebih banyak kali ya. Ya, baru juga mau kita masuk Di bawah santai aja. Sotoy banget gak sih? Kayak santai aja walaupun aku tuh orangnya sebenarnya nggak santai, dia orangnya santai. Dan untungnya kita sama-sama suka kayak apa namanya? Saling melengkapi. Gitu. Apa sih? Seneng-seneng aja gitu, oke? Lalu planning apa yang akan kalian bikin 5-10 tahun? Planningnya kalau aku pengen punya rumah sendiri, pengen punya anak, pengen ngebesarin anak sendiri, pengen ngurus anak sendiri, pengen menjadi full time mother, pengen jadi istri yang lebih baik lagi dan menjadi ibu yang baik. Terus planningnya bisa bikin sesuatu bisnis yang dari rumah atau apapun itu yang nggak menyita waktu banyak, tidak orang yang sukses dan selalu mendukung suami dan keluarga. Sabar ya. Semua memang dia istri yang sukses. Sini peluk. Kalau saya ingin menjadi orang kaya ya, karena saya ingin membahagiakan istri saya dan orang-orang yang saya sayangin. Yang kedua, saya ingin mempunyai sebuah perusahaan kecil yang mungkin berkembang di dunia digital yang bisa membantu orang banyak juga. Yang ketiga, saya pengen keliling dunia ya. Ayo aku bersama juga istri deh dan itu sama. anak-anak saya. Dan yang keempat, saya pengen umroh bersama keluarga besar. Amin. Kedua ya, kalau bisa naik haji, dan kalau bisa setiap tahun. Jadi setiap tahunnya pengen umroh. Seperti Chan Kelvin walaupun dia tidak punya pasangan sekarang, dia tiap tahun umroh loh. Dan alhamdulillah memang rezekinya. Jadi mudah-mudahan saya pengen mudah-mudahan bisa umroh setiap tahun. Tapi yang paling penting jadi orang yang berguna, gak cuma buat keluarga kecil saya, tapi juga buat orang banyak ya. Amin. Ya, gitu. Thank you. Gimana perasaan waktu pertama kali ketemu sama orang tua Kak Gia dan saudara-saudaranya? Dan gimana ngeyakinin ke orang tua Kak Gia kalau Kak Tara berniat serius untuk menjalin hubungan sama Kak Gia? Dari Adi27 ADTY27 ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat kece. Pertama kali ketemu sama orang tua dan saudara-saudaranya adalah awalnya saya sedikit takut karena orang tuanya Gia, Bapak Mansur itu terkenal killer di keluarga, dan saudara-saudaranya kakak Teh Citra lumayan orangnya sangat
apa ya? Dia anaknya jujur. Kalau kakakku tuh jujur doang, kalau emang nggak suka, kalau emang A, B, C, C, D. Jadi kalau lagi julid gitu. Iya. Tapi baik hati gitu. Pertama kali ketemu ya pasti deg-degan lah ya. Cuman ya karena saya datang, karena aku kan datangnya tuh dengan ketulusan, dengan ikhlas ya, santai aja gitu. Ketika ketemu sama ayahnya juga yang katanya killer, ternyata nggak killer. Ternyata satu keluarga suka ngebanyol semua, apalagi ibunya yang masakannya luar biasa sekali. Nah, cara meyakinkan orang tuanya adalah waktu itu saya mengajak adik saya yang kecil, si Bian, menjadi saksi hidup, saksi bisu. Jadi saya datang ke rumahnya Gia, memang pengen ngomong serius. Cuman kayak saya tuh ngomong ke orang tuanya, ke Aipa sama Ima, itu panggilan buat papa dan mamanya Kak Gia. Saya bilang aja kayak gini, Bapak, Ibu, saya boleh ngomong serius? Oh iya boleh saya ngomong empat mata, ya kan? Empat mata bicara padamu. Pas sudah di kita ngobrol di ruang depan, saya mengutarakan niat saya bilang gini, Bapak, Ibu, saya datang ke sini punya niat yang tulus, punya niat yang itu tulus penyanyi, jangan diganggu, ini lagi serius. Oke. Saya punya niat yang tulus untuk lebih serius kepada anak Bapak dan Ibu. Saya ingin lebih dari jenjang yang lebih serius lagi. Saya ingin menikahi anak Bapak dan Ibu. Kalaupun sesuai restu dari Bapak dan Ibu, aku langsung ngomong ke orang tua dengan hati yang ikhlas dan tulus. Kalau saya datang sini dengan baik-baik dan saya ingin melamar anak Bapak dan anak Ibu. Dan alhamdulillah saya diterima. Dari awal gue ngomong sampai akhir gue cuma bisa senyum-senyum. Karena ternyata niat baik saya disambut oleh keluarga. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau buat kamu yang pengen melamar seseorang, langsung aja datang ke orang tuanya. Jangan lu lamar ceweknya dulu, jangan. Kalau niat baik pasti akhirnya akan baik. Niat baik akan ada. Langsung aja datang ke orang tuanya. Harus jadi diri sendiri apa adanya, betul. Jangan dibuat-buat. Kayak saya pernah punya cerita tentang partner saya namanya Arifianto Kebot. Partner saya di Shining Bright. Dia sangat berjuang untuk mendapatkan hati sang istri, dan akhirnya dia berhasil. Dan sekarang punya anak dua, luar biasa. Tepuk Kebot. Oke, next dari Lily Manro. Nah, pertanyaannya adalah panggilan sayangnya apa? Aku manggil ke dia Kapu, dia manggil aku Mimong. Kenapa? Kapu itu singkatan dari ikan sapu. Karena bibirnya kayak ikan sapu. Nama ya? Iya. Terus lagi gitu kayak ikan sapu. Kenapa dia Mimong? Karena dia kecilan kayak monkey, jadi kayak Mimong, my monkey. Sehat kan? Nah, kan mirip kan ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kakak mau tanya dong ke Kak Gia, kalau Katara orangnya kalau tidur ngorok nggak? Terus suka ngelakuin hal-hal lucu atau aneh nggak kalau lagi berdua? Terus kalau mandi atau dendong lamaan mana? Oke. Tara dari Eka Sana Belia. Tara ngorok atau enggak? Enggak. Dia cuma dangdutan aja setiap malam. Nah, wah, yang ngoroknya parah. Udah diguling sana, guling sini, dikekap sini, kakap sana juga nggak ngaruh. Ya namanya juga bakat penyanyi. Oke, terus suka melakukan hal-hal yang lucu atau aneh nggak kalau lagi berdua? Sering. Ya karena kita apa adanya, ya seperti ini aja gitu. Bisa tiba-tiba joget-joget sendiri, aneh-aneh. Bisa jadi tiba-tiba drama Koreaan berdua gitu. Bisa. Tiba-tiba acting. Terus kalau mandi atau dendong lamaan mana? Yuk 1, 2, 3. Kamu. Ya. Enggak, kamu lama banget. Kamu kalau ya aku deh. Aku lama tuh milih baju. Apa? Saya adalah orang fasilitasnya dia nih. Jadi setiap kali mau mandi, pilihin baju. Kalau dia nggak dipilihin marah. Karena dia suka banyak komentar, jadi nggak ada komentar gitu. Wow. Ya cewek pasti nonton karena kan dandan sungsung gitu. Oke, next aku ya. Dari Afifah Kerinsa. Hal baru apa sih yang baru diketahui tentang Katara setelah menikah? Begitu Mas Balik. Yang baru diketahui, ngoroknya gila. Awal-awal tidurnya rapi, lama-lama kungfu. Aku sering banget kenain sikut di muka aku. Jadi kalau tidur dia tiba-tiba sikutnya di sini. Terus udah gitu tidurnya sih. Hal baru tidurnya sama apa ya? Udah sih tidurnya aja.
Katara, Kak Gia mau kepo nih? Boleh dong. Ini kayak mama nih ya. Biasanya Katara sama Kak Gia kalau sebelum tidur ada ritual khusus nggak? Semacam cerita-cerita lucu atau bercanda-bercanda gitu? Terima kasih ya. Action.